Kembali lagi bersama saya Petka Matipaldi. Kali ini saya masih akan membahas permainan akhir raja melawan raja, kuda dan gajah. Ya, ini adalah video keempat dengan tema yang sama dan saya tidak bosan untuk menambah-nambah materi mengenai permainan akhir ini, karena saya sendiri cukup senang mempelajarinya. Dan langsung saja, kali ini saya akan membahas posisi di mana permainan remis. Jadi ada beberapa syarat agar putih dapat menghindari skakmat atau remis. Yang pertama ialah di sini putih dapat memakan salah satu dari kedua bidak minor. Maksud saya salah satu dari kedua pion ini, perwira maksudnya, yaitu kuda atau gajah. Jadi apabila salah satu dari kedua perwira ini mati atau tertangkap, maka mau tidak mau permainan ialah draw atau seri. Jadi saya sangat tidak menyarankan agar kalian menyia-nyiakan peluang ini, dan sebagai gantinya kalian harus dapat menskakmat raja putih. Ya, seperti itulah intinya. Tetapi ada cara lain agar putih dapat bertahan remis dalam permainan akhir ini. Yang jelas ialah ada satu trik licik yang dapat dilakukan oleh putih. Ya, kira-kira posisinya seperti ini. Lalu sekarang giliran hitam. Ya, kalian dapat mencoba untuk memikirkan langkah terbaik yang dapat dilakukan oleh hitam saat ini. Ya, kalian pasti bingung, dan langkah terbaik ialah kuda A5. Tetapi apabila kalian menggerakkan kuda menuju B6 dengan ide men-setup deretan sang triangle di kuda D5 dan gajah B5 misalnya. Ya, itu bukan ide yang buruk. Tetapi di sini putih memiliki jebakan yang sangat mantap. Ya, pasti putih pun akan berpikir putih dapat kembali ke tengah-tengah petak atau menghindari corner dengan menuju B7 misalnya. Lalu setelah kuda D5, raja bergerak dan gajah B5, maka deretan triangle kedua sudah sukses dibuat. Dan ini pasti tidak diharapkan sekali oleh oleh putih. Dan kematian raja putih pun semakin mendekat. Tetapi dalam posisi seperti ini, putih dapat langsung mengambil posisi remis dengan raja D8. Ya, mengapa saya katakan remis? Karena yang pertama, di sini raja putih mengancam memakan gajah di E8. Dan yang kedua, apabila gajah bergerak, maka yang jelas ialah akan terjadi posisi stalemate. Atau sebagai contoh, apabila gajah bergerak, maka raja tidak dapat kemana-mana, artinya stalemate. Tetapi raja tidak dalam keadaan diserang, artinya remis lah intinya, remis. Jadi ini sangat tidak bagus sekali bagi hitam. Yang jelas apabila
apabila hitam mengabaikan serangan dengan kuda D5 misalnya. Di sini putih dapat secara simpel memakan gajah dan akhirnya hitam pun tidak dapat melakukan skakmat mau bagaimanapun caranya juga. Ya, posisi yang kedua ialah kira-kira seperti ini. Yang jelas di sini hitam cara agar pihak yang bertahan dapat membuat permainan menjadi remis sudah jelas, ialah menangkap salah satu dari kedua bidak minor, gajah atau kuda. Jadi di sini kita dapat melihat hitam sedang disekap oleh kuda, dan sekarang giliran hitam. Sudah jelas hitam pasti akan bergerak menuju C2, dan ya kita telah lagi posisinya. Yang jelas kuda tidak dapat menuju D1 atau D3 karena sudah pasti akan dimakan. Ya, tidak mungkin. Jadi pilihan terbaik kuda hanya ada dua. Yang pertama ialah A4, yang kedua ialah C4. Tetapi mau kemana juga, misalnya kita akan menuju C4. Di sini hitam dapat melakukan serangan ganda, dan akhirnya mau bagaimanapun salah satu dari kedua bidak minor akan tertangkap atau mati. Contoh misalnya kuda D2 menghindari serangan kuda, gajah dimakan. Tetapi gajah S1 misalnya, kudanya yang dimakan. Jadi ini adalah posisi yang serba salah bagi putih, dan Raja Putih pun tidak dapat melindungi serangan terhadap kedua bidak minornya tersebut. Jadi yang jelas di sini putih sangat-sangat tidak diuntungkan. Ya, sekarang giliran hitam untuk bermain. Jadi ya, dalam video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa sangat tidak bijak untuk menaruh kuda di bagian sisi papan, apalagi di ujung sekali seperti di H1 di petak ini misalnya. Sangat tidak bijak untuk menaruh kuda di tempat seperti itu karena rawan serangan. Ya, termasuk pada situasi seperti ini. Ya, di sini sekarang giliran hitam untuk bermain, dan ya, kalian dapat mencoba untuk menebak apa langkah terbaik yang dapat dilakukan oleh hitam saat ini. Kalian pasti dapat menduganya, dan yang jelas itu ialah Raja F3. Ingat, apabila raja menuju H3, maka kuda dapat meloloskan diri, dan akhirnya setelah dikejar dan kuda pun selamat. Tidak bagus. Jadi langkah terbaik ialah Raja F3. Di sini gajah maupun raja tidak dapat melindungi kuda sama sekali. Ya. Jadi di sini ya maksud saya ialah mau langkah bagaimanapun di sini kuda pasti akan tewas. Yang jelas kuda tidak mungkin tidak cukup bodoh untuk bergerak menuju G3 misalnya, dan dimakan, dan akhirnya remis. Maksud saya ialah misalnya raja bergerak, maka raja hitam hanya perlu mendekati kuda, dan langkah selanjutnya ialah kuda pasti akan tewas. Misalnya pada posisi seperti ini, bentar. Ya, maksud saya ialah apabila
Misalnya kita ubah dulu posisinya seperti ini misalnya. Ya, yang tadi awalnya posisi seperti ini, kita geser rajanya, kita geser rajanya seperti ini. Yang asalnya raja putih di sini, sekarang berada di sini. Ya, awalnya sama. Pertama menyerang mendekati sekarang giliran putih ya. Ya, sekarang giliran hitam. Hitam sudah pasti akan mendekati kuda seperti ini. Tetapi di sini putih dapat melindungi salah satu petak yang rawan ini dengan gajah D4. Walaupun didekati, kuda masih tetap aman. Dan iya, kuda pun selamat. Jadi ya, walaupun maaf. Jadi kuda di sini harus dilindungi. Maksud saya ialah apabila kedua petak ini ketika petak ini tidak dapat dijaga dalam 2 langkah, dalam 1 langkah, maka kuda di sini akan tewas. Ya. Karena di sini hitam harus melangkah 2 kali agar dapat menyelamatkan salah satu dari ketiga kotak. Maka di sini kuda pun tewas. Jadi intinya cara untuk agar remis ialah menangkap salah satu perwira. Yang paling umum ialah forking, tetapi untuk kasus seperti ini cukup jarang, bahkan hampir sekali tidak ada. Dan pada posisi sebelumnya pun itu pun hanya sekali dalam seumur hidup. Maksudnya ialah sekali dalam seumur hidup. Jadi hanya ada 1 kali pertandingan seperti itu dalam permainan internasional atau para GM. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Di subscribe-nya dan sampai jumpa.